Pernahkah sahabat live dengar kalimat-kalimat ini? Vaping itu lebih aman kok dari rokok biasa. Oh, setidaknya vaping tidak ada tarnya. Atau bahkan mungkin kita pernah dengar orang bilang, wah dokter saja bilang kalau mau berhenti merokok, coba vaping dulu. Apakah itu pertanda vaping tidak berbahaya? Mari kita cari tahu lebih dalam bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Sahabat Live, di tengah maraknya tren vaping atau rokok elektrik yang menyasar generasi muda Indonesia saat ini, tidak sedikit yang percaya bahwa vaping adalah alternatif lebih sehat dari rokok konvensional. Nyata bahwa toko-toko vape bermunculan di setiap sudut kota dengan ribuan pilihan rasa dari mangga, coklat, hingga bubble gum yang buat vaping terlihat keren dan tidak berbahaya. Tapi tunggu dulu sahabat live, apakah benar demikian? Atau justru kita sedang menyaksikan lahirnya epidemi kesehatan baru yang dampaknya baru akan kita rasakan di puluhan tahun mendatang? Mari kita bongkar fakta medis di balik awan uap yang tampak tidak berbahaya ini sahabat live. Yang pertama EVALI, kerusakan paru akut. Sahabat live, EVALI adalah sejenis pneumonia misterius yang mematikan. EVALI singkatan dari E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Ini adalah sindrom cedera paru akut yang pertama kali diidentifikasi di tahun 2019 seperti disebut dalam Medical News Today. Bayangkan paru-paru kita ini seperti spons berpori halus yang dirancang untuk menyerap oksigen. Nah, di setiap kantong udara kecil atau alveoli kita ini dilapisi surfaktan. Ini sejenis pelumas yang fungsinya untuk jaga agar kantong-kantong ini tetap terbuka dan elastis. Nah, ketika kita vaping, itu artinya mereka sebenarnya hirup aerosol yang mengandung berbagai zat kimia. Contohnya vitamin E asetat yang secara ilegal ini digunakan sebagai pengencer dalam cartridge THC palsu. Ini jugalah yang teridentifikasi dalam cairan paru 48 dari 51 pasien EVALI. Jadi sebenarnya zat ini tidak berbahaya ya sahabat life. Aman kalau kita makan. Tapi masalahnya kalau kita vaping ini tidak dimakan dan ini jadi zat yang sangat berbahaya kalau dipanaskan dan dihirup sahabat life. Mekanisme kerusakannya itu seperti ini. Sahabat Life harus tahu bahwa vitamin E asetat tidak bisa diserap oleh jaringan paru. Saat ini berfungsi sebagai linektin, molekul yang mengikat membran lipid dan menggantikan surfaktan alami tubuh kita. Apa akibatnya? Akibatnya tegangan permukaan kantung udara atau alveoli kita akan meningkat. Jadinya alveoli bisa kolaps atau atelektasis. Terjadi kebocoran kapiler, cairan menumpuk di paru, dan pertukaran oksigen jadi terganggu drastik. Ini istilahnya mirip seperti seseorang tenggelam di dalam paru-parunya sendiri, sahabat live. Hingga Februari 2020, lebih dari 2.800 pasien di Amerika Serikat dirawat karena EVALI dengan 68 kematian dilaporkan. Juga ada lebih dari 50% pasien EVALI memerlukan perawatan di ICU. Yang kedua, kerusakan otak permanen pada remaja dan dewasa muda. Sahabat live, ini adalah bahaya paling mengkhawatirkan namun paling diabaikan. Mengapa? Karena ada dampak nikotin terhadap otak yang sedang berkembang. Otak manusia masih terus berkembang dan matang hingga usia pertengahan 20-an dengan prefrontal cortex. Di bagian yang bantu kita akan mengontrol keputusan, kontrol impuls dan perencanaan kita. Nah, itulah yang nantinya berkembang paling akhir sahabat live. Nah, dengan kita vaping yang mengandung nikotin, nikotin ini akan bekerja dengan mengaktifkan reseptor nikotinik asetilkolin di otak kita. Reseptor ini adalah regulator sentral dalam jalur adiksi, terutama sistem dopamin mesolimbik yang memediasi reward dan reinforce kita. Nah, pada otak remaja yang sedang alami pruning sinaptik, di mana
Proses pematangan di mana koneksi saraf yang tidak efisien dipangkas, sementara yang penting diperkuat. Nah, paparan nikotin mengacaukan proses alami ini, sahabat life. Nah, ada studi yang dilakukan, walau pada hewan ya, hasilnya tunjukkan bahwa nikotin memiliki efek unik pada otak remaja, sahabat life. Ini bisa sebabkan perubahan neurokimia dan morfologi jangka panjang yang berbeda dari paparan pada dewasa. Ada juga penelitian terbaru di tahun 2024 temukan bahwa tikus yang terpapar uap nikotin saat remaja tunjukkan neuron prefrontal cortex yang lebih mudah tereksitasi. Peningkatan aktivitas neuron penghasil dopamin dan pelepasan dopamin jadi lebih besar di area reward otak mereka. Tapi perubahan ini tidak terjadi pada tikus dewasa. Dengan kata lain, secara klinis, nikotin sangat bisa merusak bagian otak remaja yang mengkontrol atensi, pembelajaran, mood, serta kontrol impuls mereka. Itulah sebabnya remaja yang vaping tunjukkan peningkatan impulsivitas dengan satu studi yang temukan bahwa remaja yang vaping memiliki risiko lebih tinggi untuk berkelahi, percobaan bunuh diri, dan penggunaan alkohol atau marijuana, sahabat life. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 5 miligram nikotin per hari itu sekitar seperempat pot e-sigaret itu cukup untuk bangun ketergantungan nikotin pada remaja. Yang ketiga, penyakit kardiovaskular. Sahabat life, walau disebut-sebut hanya vaping kok, tapi ternyata jantung dan pembuluh darah kita tetap terancam. Salah satu mitos terbesar tentang vaping adalah bahwa ia aman untuk jantung karena toh tidak ada tar atau karbon monoksida di sana. Tidak seperti rokok konvensional. Sayangnya, bukti ilmiah tunjukkan sebaliknya. Nikotin baik dari rokok sigaret maupun vaping sama-sama mengaktifkan sistem saraf simpatis. Jadi menurut meta-analisis dari 11 studi tunjukkan vaping akut mampu tingkatkan denyut jantung istirahat dan tekanan darah diastolik kita. Mirip dengan efek rokok meskipun mungkin kurang terasa, sahabat life. Efek ini jika terkombinasikan dengan peningkatan kebutuhan oksigen miokard dan vasokonstriksi, ini bisa sebabkan iskemia miokard. Bukan hanya itu saja, sahabat life, yang lebih mengkhawatirkan, penelitian di tahun 2020 tunjukkan bahwa pengguna e-sigaret miliki profil vaskular serupa dengan pengguna rokok konvensional dalam hal perubahan kekakuan pembuluh darah mereka dan fungsi endotel yang menurun. Jadi sahabat life harus tahu bahwa endotelium ini adalah lapisan dalam pembuluh darah yang fungsinya itu untuk jaga pembuluh kita tetap rileks dan elastis. Nah, ketika rusak, tentu resiko aterosklerosis atau resiko pengerasan pembuluh darah akan otomatis meningkat. Dan ada lagi sahabat life, aerosol vaping yang juga mengandung logam berat. Seperti contohnya timbal, nikel, kromium, dan kadmium. Bahan-bahan senyawa yang berbahaya. Ini adalah beberapa kasus konsentrasi bahkan katanya bisa lebih tinggi dari asap rokok, sahabat life. Jadi, aerosol dari produk vaping ini mengandung partikel ultrafine juga yang bisa terhirup dalam paru kita. Juga ada benzene di sana, senyawa organik yang juga ditemukan dalam asap knalpot mobil kita. Yang keempat, gangguan fungsi paru kronis selain EVALI. Sahabat life, selain EVALI yang akut tadi kita sudah sempat bahas bersama, vaping juga bisa sebabkan kerusakan paru kronis yang lebih insidious atau berkembang perlahan tanpa gejala jelas di awal. Artinya, diam-diam tapi pasti merusak. Kenapa bisa begitu, sahabat life? Jadi ketika liquid vaping dipanaskan, terbentuklah senyawa-senyawa dekomposisi baru. Partikel aerosol bisa berinteraksi dan membentuk senyawa seperti aseton, formaldehida, nitrosonor nikotin, dan nitrosamin spesifik tembakau. Khusus untuk formaldehida, ini adalah karsinogen kuat yang bisa rusak DNA kita dan sebabkan inflamasi kronis di saluran napas kita. Ada juga diasetil, zat yang digunakan untuk ciptakan rasa butter dan aman jika dimakan. Tapi kalau dipanaskan, apalagi dihirup,
Ini bisa sebabkan bronkiolitis obliterans atau popcorn lungs, popcorn paru kita sahabat life. Kondisi ini adalah kondisi di mana saluran napas kecil kita alami jaringan parut dan menyempit permanen sahabat life. Nah, ada penelitian fungsi paru tunjukkan hasil mengkhawatirkan, di mana studi pada 30 vapor yang tidak pernah merokok menemukan FEV1 atau force expiratory volume dan rasio FEV1 dibanding FVC signifikan lebih rendah dibanding control group. Nah, pola ini mirip dengan perokok sahabat life. Jadi FEV1 ini adalah ukuran berapa banyak udara yang bisa kita keluarkan paksa dalam 1 detik. Kalau ada penurunan, itu tandanya ada obstruksi atau penyempitan jalan napas sebagai tanda awal COPD. Ada juga studi tahun 2019 tentang efek kesehatan jangka panjang vaping ini. Mereka temukan bahwa pengguna e-sigaret memiliki resiko lebih tinggi untuk penyakit respiratori dibandingkan dengan non-pengguna. Yang kelima, gateway effect. Pintu masuk ke kecanduan. Sahabat live, salah satu kontroversi terbesar seputar vaping adalah apakah ini benar-benar membantu orang berhenti merokok atau justru menjadi pintu gerbang atau gateway menuju penggunaan rokok konvensional. Terutama pada remaja yang tidak pernah merokok sebelumnya. Fakta tunjukkan fenomena mengkhawatirkan. Kenapa? Karena remaja menggunakan e-sigaret 3,6 kali lebih mungkin melaporkan menggunakan rokok konvensional di kemudian hari. Satu studi temukan juga bahwa remaja dan dewasa muda yang tidak pernah merokok dan mulai menggunakan e-sigaret memiliki 7 kali lipat peluang lebih tinggi jadi perokok di 1 tahun kemudian. Dengan kata lain, nikotin bisa memprogram ulang otak remaja untuk lebih rentan terhadap kecanduan. Bahkan bisa jadi jalan pengantar untuk lebih mudah terjerumus dengan jenis kecanduan lainnya, seperti kecanduan obat-obatan terlarang. Kesimpulannya, apakah vaping lebih mending dari rokok konvensional? Jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk perokok dewasa yang tidak bisa berhenti dengan metode lain dan benar-benar 100% beralih ke vaping, mungkin ada pengurangan bahaya. Tetapi itu bukan berarti vaping itu aman. Tidak ada produk tembakau termasuk e-sigaret yang aman. Untuk remaja, dewasa muda, dan non-perokok, vaping adalah ancaman kesehatan yang nyata dan serius dengan dampak jangka panjang yang baru nantinya akan kita pahami. Dari kerusakan paru akut yang bisa fatal, kerusakan otak permanen pada remaja, resiko kardiovaskular yang tetap tinggi, gangguan fungsi paru kronis, hingga menjadi gateway menuju kecanduan lebih dalam ke obat lainnya, vaping bukanlah alternatif aman ataupun keren sahabat live. Demikianlah pembahasan kita. Semoga sahabat live terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Live. Live in fullness to eternity.